Kalau kita ingin mengetahui tentang realitas politik dan korupsi di Indonesia, apalagi dengan kasus yang teranyar menyangkut tentang Mas Hasto sebagai tersangka dalam kasus korupsi atau tindak pidana penyuapan dan penghalang-halangan ya penyelidikan, kita dapat teropong itu dari kacamata seseorang atau sosok politisi yang menurut saya punya style tersendiri yang menarik untuk kita ulas, yaitu Pak Bambang Pacul. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik, Sekolahnya Publik, Bukan Sekolahnya Partai, tempat kita bersama-sama untuk belajar meninggikan argumentasi kita, bukan suara, apalagi emosi ya. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sudah semakin maju di dalam berargumentasi ya. Gunakan kesempatan di ruangan ini untuk teman-teman menghadirkan pandangan-pandangan, opini-opini, komentar yang jauh dari pendekatan makian dan juga emosi ya, sehingga teman-teman akan mudah mencoba mengevaluasi milestone ya atau jarak tempuh ya, perkembangan intelektual kita dalam konteks kita berargumentasi tentang isu-isu yang bisa jadi menguras emosi kita. Nah, karena itu ini menjadi sebuah momentum bersama untuk membangun ruang diskursus deliberatif di dalam tempat ini. Pastikan teman-teman memberikan komentar terbaik yang bisa teman-teman upayakan. Nah, sebelum kita bahas tentang sosok atau tokoh yang menarik ini, menurut saya belum pernah ya, rasa-rasanya saya membahas tentang sosok yang satu ini, yaitu Pak Bambang Pacul ya, yang menurut saya merupakan salah seorang elit partai yang tentu ini adalah suatu sosok yang memang berjibaku ya, merayap dari bawah, yang dalam bahasa beliau itu adalah Korea cacing ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, teman-teman, saya mau sisipkan tentang informasi kalau teman-teman atau keluarga teman-teman yang lain yang ingin menginvestasikan ya tanah di IKN 10 kali 20 di sekitar IKN 10 sampai 15 menit jaraknya di titik 0 IKN ya persis di pinggir jalan, teman-teman bisa menginvestasikan 1 juta rupiah dan teman-teman bisa bangun rumah, bangun kantor atau unit bisnis dari sekarang. Cek informasinya di website kami bukanpartaipolitik.com. Kembali kepada Bambang Pacul ya, kembali kepada Bambang Pacul. Jadi ini sosok yang menurut saya unik ya, style humoris tetapi juga menunjukkan khasnya sebagai seorang wong cilik ya yang sebenarnya merayap ya dalam konteks karir politik beliau, di mana beliau uh, punya dua istilah yang menarik untuk kita bahas di sini, yaitu terkait dengan Korea dan yang berikutnya adalah true story ya. Jadi beliau selalu menggarisbawahi, mengunderline statement-statement beliau, apa yang disampaikan itu adalah true story ya, cerita nyata bukan hoax. Nah, bagaimana Bambang Pacul ini pikiran-pikirannya itu statement-statementnya bisa kemudian kita pakai menjadi teropong ya, alat untuk meneropong penyelesaian kasus-kasus politik, kasus-kasus korupsi di Indonesia, maka kita bisa meminjam perspektif beliau. Ya, ini menarik ya karena dalam berbagai macam kesempatan Bambang Pacul ini punya statement yang menurut saya patut untuk dikoleksi dan kemudian dijadikan salah satu referensi yang bisa kita quotasi atau kita kutip untuk kita sandingkan dengan situasi-situasi yang menarik untuk kita ulas. Nah, yang pertama kita tentu apresiasi ya, walaupun beliau uh, melakukan pertempuran di Jawa Tengah dan kalah dalam konteks kontestasi itu, tetapi beliau tetap bisa menjadi Bambang Pacul yang sesungguhnya ya, artinya tidak termakan oleh emosi dan sebagainya, tetapi justru menunjukkan berani untuk mentertawai diri sendiri ya. Dan mengatakan mau apa ya, bahwa publik itu ya kita tidak bisa pungkiri kenyataan bahwa publik itu mendukung Jokowi ya. Tapi hari ini kita tidak bicara tentang persoalan statement itu diulas lebih dalam, tapi mau lihat ya bagaimana kasus penanganan korupsi di Indonesia. Kita mulai dengan apa yang beliau sampaikan dengan polarisasi model terminologi atau istilah yang beliau kemukakan tentang Korea-Korea ya, bahwa elit partai
kata politisi-politisi pemula itu semua adalah Korea-Korea, sehingga dia membaginya dalam istilah yang pertama adalah Korea-Korea cacing ya. Korea-Korea cacing inilah mereka-mereka yang baru berpolitik dan dalam konteks politik tertentu mereka ini adalah underground ya, paling mentok di atas tanah sedikit dan itu, tidak punya daya lenting menurut beliau. Jadi ini Korea-Korea miskin. Miskin dalam konteks otoritas, miskin dalam konteks kuasa dan, pengambil kebijakan dan sebagainya. Dibandingkan dengan Korea-Korea yang sifatnya Korea-Korea naga. Ini Korea-Korea naga ini adalah Korea-Korea elit ya, di mana Korea-Korea naga ini punya, basis bargaining position atau nilai tawar yang tinggi ya. Jadi omongannya, statement-nya itu bertuah, punya otoritas yang sangat kuat ya. Sehingga boleh dikatakan perkataannya adalah hukum, perkataannya adalah regulasi itu sendiri. Sehingga Korea-Korea cacing ini ya pasti akan kepanasan kalau kemudian disembur ya dengan Korea-Korea naga ini dengan api yang keluar perkataan-perkataan itu. Kalau tidak berlindung, tidak tunduk, hanguslah itu. Masih ingat dengan sebuah kisah, bukan kisah ya, tetapi true story ketika Pak Mahfud MD waktu itu berada 1 tahun yang lalu kalau tidak salah, ada di dalam satu forum bersama dengan Bambang Pacul yang merupakan komisi, tertentu di dalam ruang rapat yang berbicara tentang bagaimana rekomendasi eksekutif untuk segera mengeksekusi undang-undang perampasan aset. Nah, tetapi kemudian, Bambang Pacul berusaha untuk menjelaskan itu dalam realitas true story ya, realitas yang sesungguhnya, bahwa kalau mau mengeksekusi ya, terkait dengan undang-undang, perampasan aset dengan semua butir-butir yang ada di dalamnya, maka ini levelnya bukan level Korea-Korea yang ada di sini ya, Korea-Korea cacing. Artinya bukan pengambil kebijakan, mereka itu hanya merupakan corong ya, penyambung lidah ya dari Korea-Korea naga, Korea-Korea elit ya. Sehingga kalau mau merubah, melaksanakan maksudnya mengimplementasikan kebijakan tentang undang-undang perampasan aset yang menyangkut tentang tindak pidana kejahatan korupsi, maka mesti bicara dulu dengan Korea-Korea naga. Siapa yang dimaksud dengan Korea-Korea naga itu? Korea-Korea naga itu ya adalah para ketum ya, dan paling tidak ya ketum, sekum, dan elit-elit partai yang tertentu dalam konteks bagaimana membaca arah kebijakan yang diinginkan oleh partai-partai. Nah, setidaknya inilah yang menjadi kacamata bagi kita, teropong bagi kita untuk memahami bagaimana kasus-kasus korupsi itu ditangani, dihandle oleh Korea-Korea naga. Ya, ini saya tidak sedang mengabaikan tentang realitas upaya-upaya normatif idealis bahwa korupsi itu harus diperangi, yes of course. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan kalau Bambang Pacul mengatakan true story, kita harus mengatakan realitas story ya. Jadi realnya itu seperti apa? Politik itu memang hadir dalam konteks kemenduaan ya. Politik itu hadir dalam wilayah ya, tumbuh dalam wilayah yang namanya uh, gray area ya. Jadi wilayah abu-abu ya. Sehingga tinggal kita berbicara mana kepekatannya saja. Nah, ini adalah true story ya. Jadi bicara tentang politik itu adalah konsensus para naga ya. Bagaimanapun memang idealismenya, normanya adalah everything for public, for people ya. Tetapi ingat, naga-naga itu juga people ya. People yang punya sumber daya ya, punya kuasa, punya statement yang sama sebagai sebuah regulasi dan sebagainya. Karena itu dalam kontestasi politik itu kan ketika ada kolaborasi, elaborasi antar partai, maka kebijakan apapun yang dibuat oleh para eksekutif itu selalu harus hasil dari rembuk ya, rembuk dari para naga-naga. Ya, inilah jangan sampai kita berbicara tentang oligarki-oligarki di luar sana, padahal yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan itu adalah para naga itu ya, para naga. Nah, ini penting ya, bahwa para naga itu adalah oligarki, yes, bisa juga seperti itu ya. Nah, hanya yang ingin saya katakan kita perlu belajar untuk melihat realitasnya. Nah, hanya saja kemudian tentu akan ada naga-naga yang lain yang perlu merem laju agresivitas para naga itu ya, para Korea-Korea naga itu. Nah, ini disebut dengan balancing power ya. Jadi kekuatan atau kuasa untuk mengimbangi para Korea-Korea naga.
Ya, yang bisa membuat itu adalah memang adalah kolektivitas ya, suara majority dari pemegang kuasa itu, yaitu rakyat yang kita sendiri. Sehingga sejauh ya, kita tidak melihat adanya upaya dukungan-dukungan yang sangat militan terkait upaya pemberantasan korupsi, maka biasanya kita akan didikte oleh para naga-naga itu ya, Korea-Korea naga itu. Ini bukan bicara tentang Korea naga dalam pengertian orang Korea ya, jangan sampai kalah dimengerti, tapi kita meminjam istilah Bambang Pacul ini untuk mengatakan bahwa penyelesaian kasus termasuk kasusnya Mas Hasto itu semua akan ditimbang di meja Korea-Korea naga ya. Memang institusi itu hadir ya, hadir bagi negara untuk melakukan penyeimbangan agar supaya kemudian jangan sampai dirusak ya. Karena siapapun tujuan politiknya dimanapun itu berbicara tentang kesejahteraan ya. Jadi tidak akan mungkin ada seorang politisi yang tidak bicara tentang kesejahteraan. Hanya kutubnya itu yang kemudian berbeda ya. Ada yang berupaya untuk mensejahterakan dirinya, baru kemudian membaginya kepada yang lain. Nah, ada juga yang kemudian mensejahterakan rakyat terlebih dahulu dan dengan sendirinya efek tetesnya itu adalah kesejahteraan dirinya. Jadi kalau bukan partai politik, lebih setuju pada posisi mensejahterakan rakyat terlebih dahulu dan dengan sendirinya automatically kesejahteraan dia juga akan terbangun. Seperti itulah sebenarnya idealitas normativitas terkait dengan gagasan berpolitik yang berpolitik, bernegara, berbangsa, berdemokrasi yang harusnya kita perjuangkan, kita kedepankan bersama. Ya, saya kira demikian bagaimana kita melihat persoalan kontestasi politik, ya, pertikaian politik, konflik politik, dan korupsi di Indonesia dalam kacamata Korea Bambang Pacul, bukan partai politik.